Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, hari ini seperti yang sudah dijadwalkan, sebenarnya tadi berdasarkan polling sekitar 40% dari kita di sini ternyata masih belum berhasil mendownload dan mengekstrak filenya. Jadi tentu saja sekarang kita akan memulai dari situ lagi. File tersebut sebenarnya sudah ada di ruangan chatting, bisa diklik terlebih dahulu, kemudian untuk akhirnya di-download. Sebenarnya seharusnya tidak terlalu besar sih, sehingga nanti kita semua berada di halaman ini, bagi yang belum terutama ya, berada di halaman ini. Nah, untuk mendapatkan file yang ini. Begitu. Jadi, sekali lagi, kepada yang belum mendownload, silahkan di-download. Kita tunggu. Yang lain, mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah, mohon bersabar sebentar ya, mungkin 10 menit lah kita ke arah sini. Untuk di-download, linknya ada di chat, sampai di tahap ini. Kalau sudah di tahap ini, boleh mohon di-chatkan, sudah, begitu. Kita tunggu chatnya, kita buka dulu. Chatnya kok nggak mau keluar ini. Masih bisa pakai tinggal jepit. Oke. Getaway time out. Jadi saat ini yang kita lakukan adalah menunggu apakah bisa bergabung di grup WA atau Telegram yang alhamdulillah sudah bisa. Oke, yang sudah bisa boleh di-chattingkan. Belum Pak, oke kita tunggu. Caranya diklik di link, di chatting ada link tadi Bu, saya kasih lagi mungkin ya. Linknya diklik saja, nanti tunggu downloadnya sampai ada file ini. Kita ini saat ini sedang menunggu yang lainnya untuk bisa mendapatkan file ini. Ya, kalau sudah boleh di-chattingkan. File ini linknya ada di chat room. Kayaknya warna kuning kurang bagus. Kalau sudah boleh di-chattingkan. Sudah, Ibu Minuk. Terima kasih. Yang emang sudah punya juga nggak apa-apa Bu, chat aja sudah gitu, biar rame sudahnya. Izin sholat Isya sebentar Pak Dea, monggo Ibu Anissa sudah, Ibu Dina. Di sini baru azan, oke. Sudah diinstal, oke, berarti sudah jauh kalau itu. Sambil kita tunggu. Mungkin ada yang sambil ngobrol, ya juga boleh-boleh aja. Ini ada yang annotate juga ya. Saya kunci annotate-nya biar security. Annotate on share content. Tidak boleh. Tidak. Sudah Pak, sudah. Oke, sepertinya sudah ya. Banyak yang sudah. Atau yang kita tunggu dulu sebentar. Saya mungkin chat ulang.
linknya. Sudah Pak, oke. Saya sudah pakai laptop yang berbeda, oke. Java not supported in Windows 10. Nah, ini Pak Urip bagaimana Pak? Biasanya kalau nggak support gitu kita bisa ini ya, bisa cari di Google. Nanti saya coba carikan di sebentar, kemarin di tempat saya itu ada, saya salinkan linknya, saya taruh di chatroom lagi ya. Ini untuk yang Java, tapi nggak tahu kalau punya teman-teman sama apa enggak gitu. Ya, saya pakai itu sih kemarin Pak. Sebenarnya saya sempat juga kemarin ada yang nongol gitu, ternyata harus cari. Sudah siap Ibu Wirdawati. Jaringan di Samboja kurang bagus. Samboja ini Kaltim nih. Samboja Kaltim Pak? Ya, mau jadi ibu kota. Oh ini ibu kota. Nanti setelah ibu kota jadi bagus Bu. Oke. Pak Krisna sama dengan saya yang semalam ya? Ya Bu, sama dengan yang semalam filenya. Jaminan. Nah itu Pak Urip sudah memberikan ini Java-nya. Sepertinya itu tinggal diklik aja ya Pak ya? Diklik terus di next gitu sepertinya sih. Ini minta dipakai ganti browsernya, maksudnya gimana nih? Dicoba kalau nggak punya Chrome atau nggak, kalau sudah pakai Chrome diganti ke Edge atau Mozilla Firefox kalau punya ya. Kan pakai Mozilla mungkin. Mozilla. Nah, ya. Di sini ada Microsoft Edge-nya saya. Nah itu ya, bisa. Boleh. Yang Edge ya? Ya, boleh. Ya, coba. Makasih Pak. Bu Martarami, Pak Krisna, ini sama nggak dengan yang semalam? Masih sama Bu. Sama. Ini remedi atau kelanjutan beberapa nanti untuk yang ini. Ya Mungkin mudah-mudahan. kefamiliaran kita harus mencoba-coba terus-menerus ya. Sebenarnya sih minimal kita sudah terekstrak dulu gitu Pak ya. Atau lebih tinggi lah harapan kita. Minimal hari ini kita bisa membuat larutan NaCl 0,1 molar. Nah itu. Nah, targetnya. Sebenarnya teman-teman kalau pengen tahu dengan VLab ini kita bisa lakukan apa saja, di link untuk online, virtual lab yang online itu ada petunjuk praktikum yang bisa kita ikuti. Tema-tema atau topik praktikum yang disitulah yang bisa kita jalankan menggunakan virtual lab ini gitu ya. Jadi ada termokimia memang, tapi termokimia yang mana? Nah nanti teman-teman bisa cek di, bentar ya. Ini bukan Pak. Ya, nanti saya taruh di ini aja ya. Di chat. Di chat room, nah nih. Oke. Di chat room nggak apa-apa Mas. Biar. Ini linknya nanti kalau yang versi online. Nah, seperti kemarin kalau versi online itu, anak-anak nggak perlu install di laptop. Dia bisa jalankan di website ini gitu. Dan itu bisa digunakan atau dipakai di HP. Cuman ya memang agak sedikit lebih lebih lambat lah dibandingkan kalau kita versi offline. Monggo. Apakah sudah semakin banyak yang menjawab sudah ini? Kita coba lihat lagi chatting. Saya kemarin malam tidak bisa kamu, alhamdulillah ada sesi 2. Alhamdulillah Ibu Mirna. Oke. Alhamdulillah bisa. Oke. Mungkin sambil kita lanjutkan dulu ya. Iya, sambil jalan aja. Setelah ini filenya kita sudah punya, kalau saya ya kita klik dulu sekali atau kemudian klik kanan, ya. Klik kanan. Kemudian kita ekstrak all. Kita pencet ekstrak. Ya, kalau ada kata-kata ekstrak saya rasa
mirip lah extract to, extract all gitu ya. Tapi kita harus tahu nanti dia itu kira-kira kemana ekstraknya gitu. Jadi extract all ini. Nanti setelah itu kita punya file yang namanya sama setelah dia ekstraknya berhasil. Itu tadi Windows 10 ya Mas ya? Ya, ini Windows 10. Oke. Bapak Windows 7 ada nggak Pak? Windows 7 saya nggak pakai juga ya. Kalau Kemarin, Windows kan, Pak Aang. Biasanya kalau di Windows 7 memang memerlukan aplikasi pihak ketiga ya. Saya sarankan kita nggak pakai WinZip atau WinRAR karena itu sekali lagi itu bajakan. Kita pakai 7-Zip, itu free, itu gratis 100% dan fungsinya sama persis dengan yang kita pakai selama ini, yang kita mungkin nggak tahu itu bajakan atau tidak, pokoknya di komputerku ada gitu. Nah, itu yang menginstal memang tidak memberitahu bahwa itu bajakan gitu ya. Tapi saran saya pakai 7-Zip. Nanti kalau yang belum punya 7-Zip bisa saya carikan nanti ya sambil menunggu yang itu. Ini gratis, silakan disesuaikan nanti komputer yang teman-teman gunakan itu versi mana linknya di chatroom linknya. Chatroom. Ibu baik udah sampai titrasi, mantap. Oke Bu, nanti kita coba. Pak Ang mau share yang Windows 7 Pak Ang? Share apanya nih? Kemarin ekstrak itu. Ekstraknya. Oh, ekstraknya ya. Ya, mungkin ya tampilannya memang agak beda dikit ya. Bentar. Monggo Pak. Karena emang benar sih, kalau memang tampilannya udah beda, kadang kita juga, kenapa ini? Saya nggak bisa share screen nih. Belum diizinkan sama host. Oh, masa? sorry. Lupa, Oh iya benar. Saya lupa Pak. Silakan Pak. Oke. Tadi juga gitu yang siang. Ya, pantesan dari tadi kenapa dipencet-pencet nggak bisa. Enggak, monggo. Oke, ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum. Ya, Bapak dan Ibu, kebanyakan ibu-ibu ya, tapi ada bapaknya juga. Ya. Untuk malam ini, karena memang mengulang yang hari kemarin. Sinyalnya Pak, punya saya ya. Yang akan dilihat dari hasil download itu kalau kita menggunakan WinRAR adalah gambar seperti ini ya. Kalau namanya sih sama VLab 2.0. Nah, ada dua pilihan sebenarnya caranya ya, bebas Bapak dan kalian. Bisa double klik seperti ini ya. Nah, saya ini menggunakan WinRAR yang tidak berbayar. Nah, nanti akan muncul seperti ini kalau tidak berbayar nih, WinRAR license ya. Nah, ini tinggal close saja kalau kayak gini, close. Ya. Berarti ada satu bukti bahwa saya tidak membajak WinRAR ini ya. Di sininya ada evaluation copy. Nah, ini berarti saya menggunakan WinRAR yang free tanpa membajak dengan license yang itu. Nah, di sini ini ada folder ini nih, ada folder virtual lab ya. Kemudian ini boleh kita klik kanan di sini ya, atau boleh di sini ada ekstrak. Ya, silakan sebenarnya bisa dipilih manapun ya. Nah, kalau saya lebih sering menggunakan klik kanan dari sini. Sama seperti yang Pak Dea jelaskan tadi ya.
Kalau di klik kanan itu pakai aplikasi WinZip ataupun pakai aplikasi WinRAR yang saya gunakan sekarang. Di sini ada beberapa pilihan ekstrak, ya. Mohon maaf Pak, ini nggak kedengaran Pak, keganggu suara yang lain Pak. Oh iya, suara yang lainnya, yang lain siapa ya? Boleh di mute all dulu. Nanti yang Mute all aja, Pak. Mute all dulu aja. Ya, terima kasih Pak Dea sudah membantu mute peserta yang lain. Ya, terima kasih juga Ibu Bu Andrea sudah mengingatkan ya bahwa memang suaranya ada gangguan. Ya, sekali lagi ini tampilan WinRAR sekali lagi ya. Kalau tadi WinZip tampilannya adalah zipper itu berarti resleting. Kalau ini WinRAR ini seperti tumpukan buku yang dipakai pengaman lah istilahnya. Jadi tumpukan itu supaya tidak acak-acakan. Memang tujuan untuk di zip atau di istilah kompres digabungkan seperti ini ya supaya lebih ringan juga. Ukuran filenya biasanya lebih kecil ya kalau sudah di zip seperti ini. Kalau sudah dijadikan compact ya. Nah, saya sekali lagi lebih suka untuk mengekstrak itu klik kanan dari sini, kemudian ada pilihan ekstrak beberapa, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, semua file yang formatnya compact seperti ini, bisa zip atau WinRAR, ya, sistemnya seperti ini supaya bisa digunakan dengan nyaman, biasanya kita ekstrak dulu. Kalau saya biasanya ekstrak here, karena saya sudah pisahkan ya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya sudah pisahkan khusus di folder yang saya inginkan. Saya tulis local disk D, kemudian kimia. Ya, local disk D, kemudian saya tulisnya kimia. Artinya saya ingin mengkhususkan virtual lab ini ada di folder kimia supaya saya bisa gampang mencarinya. Gitu. Nah, setelah diekstrak ternyata munculnya ini, ya, folder baru. Kalau tadi hanya ada folder yang gambarnya tumpukan buku, sekarang muncul folder baru yang gambarnya berbeda. Nah, folder baru inilah sebenarnya yang memiliki file-file yang bisa kita gunakan untuk virtual lab. Saya double klik folder ini, maka akan muncul beberapa file dan folder seperti ini. Nah, mana yang akan kita gunakan untuk penggunaan virtual lab? Kita gunakan yang gambarnya berbeda saja, yang ini, ya. Tinggal double klik yang ini, maka akan muncul nanti tampilan yang baru, ya. Tapi sekali lagi, ya, untuk Windows 7 ataupun beberapa laptop yang diinstalnya tidak lengkap, biasanya Java itu belum terinstall, ya. Ada laptop misalnya ini saya dulu pada saat saya memegang laptop ini pertama kali, ini dari orang lain, Java-nya itu belum terinstall. Maka kalau Java belum diinstal, ini tidak akan bisa muncul, ya. Jadi akan ada masalah. Nah, ini kalau muncul tampilan seperti ini berarti sudah berhasil dan siap untuk digunakan, ya. Berarti Java di laptop saya sudah diinstal dengan baik, sudah dipasang dengan baik. Ini adalah tampilan yang muncul ketika pertama kali kita membuka virtual lab dan tentu setelah install Java, ya. Tapi kebanyakan kalau misalnya Bapak Ibu sudah install ya, tolong diinstalkan oleh orang lain, Java itu ada yang langsung terintegrasi di beberapa Windows ya. Versi Windows itu ada yang sudah mengintegrasikan Java. Tapi tidak semua, makanya kita tetap harus periksa apakah intinya bisa berjalan enggak virtual lab ini gitu. Nanti ada keterangan biasanya, oh Java belum diinstal, maka kita install Java ya. Tapi kalau sudah bisa kayak gini berarti semuanya sudah lancar. Begitu Pak Dea, mungkin untuk tampilan di 2007 hanya sedikit perubahan. Ya, mangga. Saya langsung tutup share ini screen saya ya. Monggo. Mungkin ada yang bertanya itu tadi Bu Titi Yuliati, Bu Nursida angkat tangan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Oh iya, boleh silakan. Kan Ibu Titi, silakan kalau mau ada yang bertanya. Nursida mau bertanya gimana Bu? Di unmute, kalau unmute saya nggak bisa. Bisanya dari ibunya sendiri, kalau mute saya bisa.
Ibu Nursida, bagaimana? Ya, itu tadi barusan unmute, Bu. Ada pertanyaan gimana? Sama Ibu Titi juga? Atau mungkin kepencet kali, Pak? Raise hand ya kali. Mungkin. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, sebenarnya kepencet tapi nggak apa-apa lah, nanya aja. Oke. Ya, nanya aja, Bu. Ini teh kan udah diekstrak, terus harus install Java dulu. Iya, benar. Dicoba saja dulu, Bu. Kalau dibuka sudah bisa jalan, berarti Java-nya sudah ada. Oke, berarti harus install dulu. Ya, lagi nyoba ini, Pak. Oke, kalau nggak jalan berarti perlu diinstal Java-nya dulu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, Ibu. Jadi, Bapak Ibu, langkah kita sebenarnya saat ini seharusnya sudahlah salah itu tadi yang tadi. Layar ini. Kalau layar ini belum bisa muncul setelah tadi itu berarti Java-nya yang bermasalah. Kalau Java-nya bermasalah, maka yang akan dilakukan adalah klik link dari Pak Urip tadi. Sebelah mana tadi, Pak ya? Di chat room. Ada di chat room, ada linknya begitu. Nanti diklik saja. Ini tadi Ibu, siapa tadi itu? Ibu Rohimah. Nah, itu juga tadi bermasalah. Java-nya sekarang sudah bisa dari linknya Pak Urip tadi itu. Gitu. Jadi kalau kita kembali lagi tadi, seperti yang Pak Aang juga tunjukkan, dari file yang baru saja kita download, kita klik kanan, lalu ada kata-kata ekstrak, diekstrak saja. Ini nanti akan ada file baru dengan nama yang sama, tapi kira-kira bentuknya berbeda, ada bedanya. Kalau di 2007 tadi yang berupa tumpukan-tumpukan buku menjadi folder seperti ini. Kalau yang 2010 dari yang ada kata-katanya keluar lagi nih, resleting, kemudian terbuka seperti ini. Lalu kita buka file tersebut. Kita buka lagi. Kalau saya, ini kebetulan saya taruh di desktop. Karena nanti kalau mau ini biar gampang gitu. Saya belum pindahkan. Kalau Pak Ang lebih tersistematis. Nah, ini sebenarnya tidak ada instalasi ya Bapak Ibu. Makanya kata-katanya adalah mengunduh dan mengekstrak. Karena tidak ada instalasi. Karena ini sebenarnya bukan aplikasi yang sebagaimana kita biasanya ada install gitu. Ya, tapi ini file yang ada tulisan aplikasinya inilah yang akan kita, ini aplikasi begitu ya. Ini yang akan kita klik 2 kali untuk kemudian terbuka lab yang akan kita nanti bekerja di dalamnya. Jadi kalau kita klik 2 kali, ini kita klik 2 kali, maka ekspresi pertama yang akan muncul adalah sabar dulu. Nah, seperti itu. Nah, ini akan loading, dan sebagainya. Baru nanti akan. Ini karena versi, Mas Krisna, ini kan versi Java ya, jalannya di versi Java, jadi loadingnya agak lama. Seperti Gmol itu juga sama seperti ini. Kalau install memang langsung bus gitu. Kalau ini nggak bisa. Gitu. Harus sabar gitulah ya. Nah, ini biasanya tadi sebelumnya awalnya ada, saya lupa Ibu siapa tadi ya. Saya kemarin sudah download Pak, tapi saya lupa di mana ya. Nanti kalau udah ketemu lagi begini Bu, ya saran saya kita bikin shortcut aja gitu. Caranya gimana? Klik kanan, kita create shortcut. Shortcutnya kan ada di sini ya. Ini kita Ctrl X itu di copy di cut gitu ya. Kita pindahkan ke desktop gitu misalkan. Nanti kalau kita paste di sini, kita tunggu dalam beberapa saat. Kalau kita ke desktop kita, seharusnya sih terjadi yang kita inginkan ya. Kalau tidak ya, mana dia? Nah ini dia, VLab-nya sudah ada di sini. Gitu. Jadi kita ulangi lagi. Saran saya nanti karena ini modelnya salah satu alternatifnya begitu. Jadi setelah tadi kita udah punya file yang diekstrak ya, kita klik yang diekstrak tadi itu, kemudian kita cari yang ada tulisan aplikasinya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita create shortcut. Shortcutnya kita nanti pencet Ctrl X, yuk kita ulangi lagi lah. Kita create shortcut lagi,
Ini create shortcut, maka akan jadi ini yang tulisannya shortcut itu kita Ctrl X, baru kita gede. Kalau saya sih desktop. Kalau Bapak Ibu terserah supaya nanti pas di depan ada gitu kan. Saya dulu yang tadi bekasnya. Ini kemudian saya Ctrl V. Ini copy paste saudara kan. Cut pasting. Nah, ini terjadi di sini. Kalau sudah ada di desktop dia udah terjadi di situ, udah terpaste-kan di situ, tersalinkan. Nah, ini dia akan muncul di sini. Jadi ketika kita mau kunjungi lagi gampang, tinggal klik aja di bagian situ. Begitu kira-kira. Tapi saran ini terserah Bapak Ibu, kalau misalkan bisa, kalau misalkan ini memang sudah hafal tempatnya seperti Pak Ang tadi di kimia gitu ya tidak apa-apa. Kalau saya kurang rapi, saya taruh di sini aja. Kalau lagi hits ini kan, lagi dibutuh-butuhkan saat ini. Gitu. Nah, coba sekarang kalau ini kita agak ini lagi, melangkah lebih jauh lagi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang sudah berada di halaman ini. Kita polling lagi. Ini kalau ini pertanyaannya tidak usah dihiraukan, tapi jawabannya aja sudah atau belum ya. Pertanyaannya dari saya langsung, apakah sudah ada di halaman yang di depan ini? Begitu. Apakah sudah ada di halaman yang di depan kita sekarang ini? Laboratoriumnya sudah terbuka atau belum? Gitu. Oke. Yang belum mungkin bisa menchattingkan juga, belumnya di mana atau dari sekarang tahap apa? Apakah sedang download belum selesai, atau Java-nya bermasalah, atau ekstraknya masih bingung, atau sudah diekstrak tapi belum tahu ini di mana? Boleh sambil di-chat juga. Sambil saya lihatin, ini sejauh ini ada 10 orang yang belum, dari 53, 54 respon yang sudah diterima, peserta ada 87. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu, sudah ada di halaman ini atau belum, supaya kita bisa melangkah lagi. Yang sudah, yang belum boleh dichattingkan, sampai mana memang gitu kan. Sambil saya lihat chatnya nih. Tapi kok saya pencet chatnya belum muncul-muncul. Oh, di belakangnya. Javanya sedang diinstal Pak, siap. Javanya bermasalah. Saya belum download tapi mengamati dulu, oke. Javanya bermasalah Pak, Javanya bermasalah. Oke, berarti link Javanya tadi ya. Saya belum download Pak tadi. Oke. Sudah Pak. Pak Dea. Ya Pak, gimana Pak? Mengenai Java ini, karena kita butuhkan bukan hanya aplikasi ini, mungkin bisa ditunjukkan juga ya mulai install Java-nya. Monggo Pak, silakan Pak. Aplikasi kemarin, coba yang Pak Urip itu apa ya yang kemarin kita bareng-bareng itu teh? Kemarin tuh kita installnya JRE ya, beda sedikit sih. Beda ya. Ini ya, beda yang ini ya. Yang ini beda Pak. Yang kemarin itu Java Runtime, kalau ini Java plugin aja. Oh iya. Kira-kira beda sih kayaknya. Tapi Java Runtime itu kalau nggak salah itu mencakup semua ini, mencakup apa? Ya, karena filenya gede juga itu. Oh, tapi ini mah yang Pak Urip tunjukkannya ini yang apa namanya lebih ringan gitu ya. Coba di ini aja dulu Pak Dea, saya belum bisa ini nih di sininya anak-anak sedang apa main. Oke ya, coba kita misal, tapi punya saya kan sudah terinstall ya, tapi ya udah kita coba aja. Kita klik Java plugin ini linknya sebenarnya tadi yang Pak Urip tadi yang di share yang itu bukan Pak, yang di chat. Nah, agree and start free. Biasanya begini-begini tulisannya nih. Tadi saya ibu siapa tadi itu ya? Ibu Rohimah itu juga sudah melalui proses ini dengan link yang sama, tinggal agree and start free. Jadi klik aja. Linknya coba saya kopikan lagi mungkin ya. Linknya cukup di atas aja ya, nggak usah dikopikan lagi. Oh, oke.
Nah, ini nanti kira-kira download sih dia. Bentar. Lagi. Kita klik. Kemudian kita simpan. Harusnya bisa, soalnya udah ada yang berhasil menggunakan link itu. Ini masih download, nah ini. Java Setup. Lihat, ini tinggal diklik aja. Kemudian kita bilang Java runtime bla bla. Yes. Begitu. Belum sih, ini belum selesai. Nanti ada. Waktu kemarin saya juga menginstal ini ada bermasalah juga saya pakai link ini sih. Jadi coba aja dulu mungkin ya Pak ya, pakai link itu ya. Ya Pak, udah tidak tapi terasa oke. Seperti ini tadi. Masih download Java, oke, silahkan Ibu. Java yang bermasalah. Tapi sebenarnya arahnya ke situ, saya yakin bisa, karena tadi udah ada yang bisa kok dari link itu. Tinggal di di download, nanti filenya tadi tinggal di oke begitu. Next, setuju, kira-kira begitu. Cuman memang harusnya dinampakkan di sini, cuman agak lambat nih saya. Gitu. Coba sekarang saya tanyakan lagi, apakah sudah ada perkembangan bagi yang tadi Javanya belum bisa, apakah sekarang sudah bisa atau yang sudah siap untuk lanjut? Ada berapa orang? Coba dicatkan Bapak Ibu, lanjut atau gimana? Ibu Endang. Oke, yang Java tadi boleh kita tunggu sebentar gitu. Nanti Pak nggak apa-apa. Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah. Ini Ibu siapa nih barusan? Saya Antun dari Semak Padang Pak. Wih, dari Padang. Siap Bu? Jauh Pak ya? Jauh Pak dari Bekasi Bu. Iya Pak. Kalau dari Lampung juga masih jauh, cukup jauh tuh. Iya, deket lah, satu daratan. Dari Wong jauh di mata, dekat di hati, Bu Ning, pada ya. Oke, iya, siap. betul. Kita selalu bersama. Oke, ya, mungkin kita lanjut dulu sedikit. Oh, ini tadi gini sih, Java install. Nah, kayak gini sih, install gitu aja. Kira-kira gitu. Ikutin aja apa yang muncul. Install, update license, gitu. Oke. Do you want to cancel? Yes. Karena saya sudah punya sebelumnya. Nah, ini sekarang kita berada di halaman ini. Coba paling tidak mungkin kita ada kemajuan sedikit lah ya. Mungkin ini memang pengulangan, tapi oke lah, kita sedikit gitu. Mudah-mudahan tadi sudah ada yang dari awal masih bermasalah ekstrak sudah bisa ekstrak dan sudah mulai masuk ke sini. Sekarang mungkin kita sedikit kenalan dengan virtual lab-nya ini sendiri. Sebenarnya ini sangat sederhana, ya bukan, maksudnya ini aplikasi yang sudah lama, itu yang lebih tepatnya ya. Jadi dan ini kita lihat apa-apa saja yang dari sini, di sebelah kiri kita, yang di sebelah sini, ini ada daftar dari zat-zat yang kita miliki, kemudian ini ada alat yang kita miliki, kemudian ini ada beberapa juga alat lain yang kita juga miliki, dan sebagainya. Nah, mungkin untuk malam ini kita akan coba punya satu tujuan bersama, barangkali kalau kita bisa capai bersama-sama malam ini, suatu aktivitas yang mungkin bisa nanti melibatkan beberapa teknik-teknik dasar yang ada di virtual lab ini. Mungkin ini seperti yang tadi siang ya Bu Ning ya, kita coba menyamakan tujuan malam ini kita akan membuat
Sama-sama kita akan membuat larutan. Iya. larutan. Ya, tulisannya agak jelek, tidak apa-apa. Hmm. Eh, Apa? NaCl lagi aja, Bu. NaCl Iya. 0,1 molar Berapa molar? sebanyak 1 liter gitu misalkan ya. Kita akan coba Oke. melakukan ini gitu. Nah, dari apa di virtual lab-nya. Iya. Nah, sekarang kita tentu harus punya bahan lah ya. Terutama itu ya bahan dulu. Kalau kita mau sodium klorat NaCl, berarti bahannya ya NaCl. Kita lihat bahan-bahan di sini itu kita cari yang bagian solid. Kita klik 2 kali nih caranya ibu-ibu, bapak-bapak juga sih. Jadi di bagian ini kita klik 2 kali, atau kita juga bisa juga klik yang seperti jarum ini sekali saja. Nah, itu akan muncul. Setelah itu kita klik NaCl-nya, kita klik 2 kali. Ini akan muncul NaCl-nya di sini. Oke, kita ulangi lagi. Caranya NaCl-nya ada di solid ini, kita klik 2 kali, akan muncul NaCl-nya, kita klik 2 kali lagi, akan terjadi. Gitu ya. Sebenarnya kalau ini sudah ada di NaCl begini, untuk menambahkan lagi kalau kurang, itu kita bisa pakai tombol ini juga nih. Tombol ini fungsinya adalah untuk tombol yang ini. Kok belum nampak? Tombol yang ini fungsinya untuk mengambil zatnya, mengambil zat. Gitu. Jadi kalau kita udah ada terpilih zat yang kita inginkan, ini NaCl, maka kalau kita pencet ini NaCl akan muncul berkali-kali gitu. Nah, gitu. Kalau mau menghapus tinggal di blok, kita pencet delete, selesai. Ini juga kita pencet delete, kita butuh 1 aja lah tentu saja NaCl-nya. Lalu kalau mau bahan lagi untuk membuat larutan, ya pasti kita butuh distilled water. Aquades, kita klik 2 kali juga di water paling atas. Masya Allah. Begitu. Sampai sini dulu, coba kita lihat chattingnya apakah sudah sampai sini semua. Kita lihat. Gimana nih cara nulisnya? Cara nulis yang mana, Bu? Itu Pak, membuat larutan NaCl. Oh, enggak, itu kalau itu enggak usah ditulis, Bu. Enggak apa-apa. Nanti. Enggak usah ditulis kalau yang itu. Bu. Enggak usah Ini ditulis. untuk speakernya. Itu beli alatnya dulu nanti, Bu. Pakai, ya. Spidolnya beda, Bu. Pakai itu, Mas. Jelaskan, Mas Krisna. Nanti aja, Bu, kalau udah selesai waktunya. Oh, ya, boleh. Nanti Wakom. Pakai Wacom. Kalau yang sekarang NaCl sama distilled water-nya, apakah Bapak Ibu semua sudah sampai situ? Kita lihat chatnya, sudah atau belum gitu. Ini. Sudah. Ini. Oke. Sudah Pak Dea siap, berarti banyak yang sudah. Apa ada yang belum? Coba sambil kita amati terus chatnya ya. Kak ketok wong isin ngomong. Iya, memang lagi bersembunyi saya yang bicara. Oke, habis itu kita juga Nggak pakai HP soalnya Mbak Dea. Oh ya. Mbak muncul gambarnya. Kalau NaCl sama distilled water-nya muncul nggak, Bu? Yang distilled water-nya gimana caranya tadi ketinggalan? Di sini Bu. Ini ada di atas distilled water. Kita klik 2 kali. H2O. H2O. Gitu. Itu ya. Jadi untuk tahap ini kita harus punya NaCl sama air dulu deh. Minimal. Karena kita membuat air garam ceritanya. Entah mau menggarami siapa ini. Ibu Andira, Evina, Java belum Pak. Buat Win tadi downloadnya. Link downloadnya. Oke. Boleh dibantu? Saya ada nggak ya tadi? Oh ini saya punya nih. Ini Bu. Oke. Nah setelah kita punya bahan berarti kita ya butuh alat untuk melakukan ini semua. Alatnya mungkin apa saja ya kita tulis. Biasanya sih kalau ini sudah sangat kimia sekali ya Bapak Ibu, nanti mungkin Bapak Ibu punya standar tersendiri ya tidak apa-apa. Kalau saya bisanya mungkin pakai saya butuh akan nimbang kan ya. Berarti saya butuh timbangan atau neraca. Balance. Itu kita klik balance, kita klik scale-nya di sini. Ini scale. Yeah. Tuh, itu adanya di mana? Adanya di bagian ini, Bu, Bapak Ibu. Ini kita klik, ada scale. Lalu kita juga pasti butuh nimbang itu pasti ada wadahnya, misalkan kalau saya.
Kita pakai ini boot ini. Nah, ini dia. Aduh, salah. Ini tadi yang mana? Ini tadi adalah yang ini dia. Bacanya gimana ini? Waiting boot. Waiting boot. Itu adalah untuk nanti nimbangnya. Terus saya juga butuh tentu saja karena bikin larutan volumetric flash. Karena 1 liter kita 1 liter 1000. labu ukur. Karena kita nanti biasanya kan kalau saya larutin dulu gitu ya di beaker gitu. Saya taruh di saya butuh beaker dulu lah 250 misalkan. Oke, beaker 250. Begitu kira-kira. Ada yang kurang nggak ya? Kita coba aja nanti kalau kurang berarti saya ada yang salah desain eksperimennya kan gitu. Oke, sampai sini apakah sudah alatnya lengkap Bapak Ibu? Silakan dicetkan. Sudah, belum atau gimana? Cara mengambil bahan tolong diulang. Oke, siap. Bahan itu kita ada NaCl sama air. Berarti NaCl itu yang solid Bapak Ibu, yang solid ini. Solid ini kita klik 2 kali, yang ini. Jadi solid ini klik 2 kali, baru NaCl-nya kita klik 2 kali juga. Akan muncul tuh NaCl. Terus kemudian kalau airnya itu yang ini H2O ini. Kita klik 2 kali, muncullah dia H2O yang kita inginkan. Itu. Ulangi lagi ya. NaCl itu yang di solid. Kita klik 2 kali. Ini artinya bahan-bahan padat kan gitu kan. Cuman di sini padatnya cuma ada 1 NaCl. Ini klik 2 kali lagi NaCl-nya, maka akan muncul NaCl ini. Begitu. Kalau yang air, berarti H2O ini klik 2 kali terjadilah air. Kalau alat adanya di sini, area ini. Itu area alat. Jadi ini adalah area alatnya nih di sini nih alat. Ini alat. Itu. Jadi sekali lagi saya mau konfirmasi lagi apakah Bapak Ibu sudah mempunyai volumetric flash, beaker, cawan, kemudian neraca, sudah. Oke. Oke, berarti kalau sudah semua, kita lanjutkan membuatnya. Biasanya berarti kita pakai timbangan dulu. Kita akan nimbang NaCl-nya. Kalau kita butuh 0,1 molar berarti kira-kira 5,85 gram. Kalau saya tidak salah hitung, harusnya tidak tadi sudah soalnya. Oke, ini pipet katanya Ibu. Oke, nanti Bu sebentar. Kita butuh pipet barangkali ya. Kita coba pipet. Kalau barangkali gitu. Tapi biasanya pengenceran kalau itu ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu nanti butuh. Taruh dulu aja. Oke, kemudian kita pertama biasanya kalau nimbang kan masa kita masukin dia di situ langsung kan tidak ya. Biasanya kita pakai wadah. Pakai wadah dulu gitu, wadahnya ditaruh di timbangannya gitu sampai kita deketin aja sampai dia ada warna hijau. Kita ulangi lagi ya. Kita drag ini sampai warna hijau. Ada warna plus hijau kita lepas. Maka terjadilah timbangan ini menimbang cawannya. Punya saya 5,0277 gram. Punya Bapak Ibu berapa? Beda apa sama? Padatnya cuma NaCl kebetulan iya Bu. Coba kita ya beda nggak apa-apa Bu, berapa? 5,0403. Ya mungkin punya Ibu lebih besar. Punya saya ini Bu Kristina Budi 4,9, beda Pak, tidak masalah. 0,0209. Memang hidup ini penuh dengan perbedaan. Saya Pak 4,9. 4,9. Ibu Dewi ya, Bu siapa Bu? Bu Elsa. Bu Elsa. Siap Bu, 4,9. Tidak apa-apa. Memang berbeda-beda. Mungkin belinya dulu beda. Baru kita biasanya kalau di HP gimana ya Pak ya caranya munculkan gambarnya? Saya kok hanya kelihatan partisipannya. Oh, coba dimerengin Bu. Sudah. Oh, sudah miring tetap belum keluar ya? Nggih. Jadi mulai tadi belum ngikutin. Ya. Tapi apa tulisannya di situ, Bu? Partisipan kali ya. Gambar partisipan.
Gambar partisipan. Teman-teman yang ikut. Zoom-nya di HP mungkin, Pak. Kalau di HP harusnya tetap kelihatan. Emang nggak kelihatan ya? Harusnya kelihatan sih. Nggih, tadi kelihatan kok sekarang pas nggak kelihatan. Oh, tadi sama kelihatan, Bu. Nggih. Kalau tadi kelihatan kemungkinan aja, Bu, di back. Pak Ujang, bantu Pak Ujang kalau Pak pakai Ujang. HP gimana? Pak Ujang biasanya sangat-sangat ini banget. Pak Ujang. Aduh. Pak Ujang. Tidur ya. Passwordnya apa ya, Pak? Saya mau nyoba pakai laptop aja. Di back aja, Bu. Oh, ininya ya, Bu. Oh, gimana Pak Dea, Bu Ning, gimana? Dikasih Pakai HP gimana Pak Ujang? Pakai HP. Ada yang bertanya. Bisa menampilkan zoom-nya gini. Nggak bisa tampil screenshot apanya screen-nya Pak Dea nggak tampil. Oh, Mbak Ibunya udah laptop. Oke, nggak apa-apa, Bu. Kita ini passwordnya ya, Bu ya. Oke. Passwordnya sebentar. Survo. Ini, Bu. Aduh. 62. Gampang padahal. Geser-geser aja tas kemudian. 626401. Kelihatan di layar. 626401. Pak Dea diulang cara timbangnya. Siap, Bu. Sebentar lagi, Bu. Kita akan melakukannya dalam beberapa saat ini. Oke ya. Sudah berhasil, Bu? 626401? Oh iya, Bapak. Sudah. Oke, alhamdulillah. Mari kita kembali lagi ke lab kita. Kita ulangi cara menimbang ini ya, menimbang cawannya. Kita caranya diklik cawannya ini sampai bergerak begini. Habis itu kita ini berarti klik tahan dua ya. Kita drag begini, kita sampaikan di atas cawan sampai jangan dilepaskan sampai ada warna hijau tanda plus itu. Kelihatan ya? Bentar. Ini kita drag ke sini sampai ada warna hijau plus. Nah, itu dia. Baru kita lepas. Dicoba. Sudah berhasil. Tadi udah banyak yang berhasil. Tadi yang minta diulang itu adalah Bapak atau Ibu ya. Tadi saya chatnya mana. Ibu. Oke, berhasil. Siap. Nah, selanjutnya biasanya yang dilakukan adalah bentar, ini kita mute all dulu ya. Mute all. Yes. Oke. Nah, ini biasanya sih kalau di Induk kita jadikan 0 dulu. Begitu. Ya, setelah itu kita sekarang mau dalam tahap untuk memasukkan NaCl-nya ini Bapak Ibu sekalian. Kan nggak ada spatulanya. Untuk mendapatkan spatulanya, caranya adalah kita geserkan sampai dia mendekati cawan itu, sampai ada plusnya lagi. Ulangi lagi ya. Dari sini, kita geser ke atas mangkoknya tadi itu, sampai ada tanda plusnya. Ketika kita lepas, nah itu dia spatulanya sudah terjadi. Apakah Ibu semua sudah mempunyai spatula? Kita lihat di chatting, yes atau belum. Diulang dari mana, Bu? Diulang Ibu Wirdawati, saya mau diulangnya dari mana? Oh, sudah. Nah, Pak Solikin udah ada di sini, Pak Solikin. Mana dia? Oke. Oh, sudah. Oke. Ya sudah. Nah, sekarang ini caranya ada untuk kita memasukkan NaCl ke dalam cawan ini, itu ada dua cara. Kita mau cara yang paling gampang dulu lah. Yaitu caranya kita di bagian bawah sini, ini ada transfer amount. Kita coba, karena dia di bawah ya, coba kita mungkin kasih catatan. Di sebelah sini, ini ada transfer amount dalam gram. Gitu. Ini di sini, di sampingnya ada kotak. Kotaknya itulah yang kita ketikkan. Kita maunya cuma 0,1 molar. Kalau kita hitung itu 5,85 gram. Gitu. Nah, setelah itu, baru kita klik yang di sini. Ini ada tanda di sebelah paling kanan di area bawah tadi itu. Ini bacanya apa ya? Pour. Ini nih, yang sebelah sini nih. Pour. Ya, pour. Ya, pour. Ya, kayak ada pah gitu, pour. Nah, itu juga ada tandanya ini nih. Tanda yang panah ini artinya dia akan menuangkan gitu kan. Nah, ini dia. Nah, itu kita klik sekali saja. Karena kalau 2 kali kita pouringnya 2 kali sebanyak 5,85. Berarti kita klik aja sekali. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah.
quick sekali. Nah, maka akan ada di sini di neracanya 5,85 gram. Nah, sekarang saya tanya lagi di chat apakah sudah berhasil di timbangannya punya 5, belum belum ulang dari ngambil timbangan. Oh, oke. Dari ngambil timbangan. Oke, ini Parantos naon kamu jang? Parantos itu sudah Pak Dea. Siap. Wis. Ampun Mas, wis. Oh, wis nggih. Tadi ada yang mau minta diulang dari apa tadi Bu ya? Saya lupa. Ambil timbangan. Oh, ambil timbangan dari sini Bu. Timbangan. Ada ngenalin timbangan. Oke, bentar. Ini ada alat kan Bu ya. Alat ini kita cari scale dulu. Ini saya biar ada 2 timbangannya, biar gitu nggak ngapus. Ini taruhlah ini adalah alat saya, nggak tahu kenapa. Nah ini kalau mau ngenali pencet start. Gitu. Kalau gini biasanya jadinya minus tuh kan, benar-benar kayak kehidupan nyata. Kalau kita masukin sini lagi, 0 jadinya. Tuh. Kalau kita gini lagi, minus lagi. Kalau kita taruh lagi baru dia 0. Gitu. Jadi kita taruh dia di timbangannya sampai ada tanda plus, kita gituin, baru kita taruh. Begitu kira-kira. Oke. Sekarang udah NaCl kita sudah dapat, berarti kita singkirkan ini, udah saya tidak butuh lagi. Baru kita mangkoknya ini kita butuh untuk melarutkannya dulu, biasanya kan gitu ya. Tadi saya hapus beaker saya. Beakernya nih caranya sama, kita taruh di sini sampai tanda plus, kemudian kita lepaskan. Ini kita mau menuangkan gitu kan. Menuangkannya berapa? Kita tulis lagi di sini di bawah 5,85. Baru kita pour-nya tadi itu sama si pour. Menuangkannya kita pencet sekali, sudah dia sekarang pindah ke sini. Nggak kelihatan, emang kecil banget. Tapi yang di sini sudah kosong. Tanda-tandanya apa sih kosong? Tanda-tandanya di bagian sini, ini udah 0 tuh, 0. Ini ya. Nah, biasanya saya sih, kalau ini saya larutkan dulu begitu ya. Kita larutkan dulu sedikit supaya nanti ya udah yakin larut baru kita masukkan ke labu ukurnya. Berarti kita butuh air. Harusnya sih kalau air, kalau distilled water itu di lab kan bentuknya bukan galon gini ya, bentuknya udah dalam bentuk ini botol-botol kecil. Coba chatnya ada pertanyaan apa lagi? Coba diulang lagi cara menuang larutan pada cawan. Menuang garam maksudnya Bu ya? Pertanyaan lagi tuh Mas Dia di atasnya, jika salah kebanyakan misalnya nguranginya gimana, backnya gimana katanya. Oke, itu juga beberapa kali terjadi ya pada saya. Kalau saya sih, kalau backnya gimana, saya hapus aja Bu. Misalkan ini ya, sebenarnya sih harusnya kalau pakai yang ini nggak mungkin kebanyakan. Karena maksudnya gini, ini kan sudah begini ya, kita tuangkan di sini. Kita kan tuangkannya kita ketik di sini 5,85, begitu ya. Kalau ini ternyata kita kebanyakan menjadi 2 kali, menjadi 11,7, bisa saja sih ini. Oh, nggak bisa. Oh, ini taruh sini. Nggak bisa. Harusnya stop. Oh ya, nggak bisa, kita hapus aja lah, kita ganti. Kalau Pak Urip gimana Pak caranya Pak? Sama aja. Kalau saya sih saya ganti aja gitu. Saya ganti sama, ini kan tidak ada peduli lingkungan sepertinya ya konsepnya di sini. Iya, lanjut aja. Nggak apa-apa, dikembalikan lagi. Kalau nggak dibuang, dihapus lagi, bikin baru. Iya, kaya. Ya, murah Bu di sini barang-barang. Gitu. Nah, ini tadi di sini sudah ada. Oh, punya saya, Pak. Iya benar. Oke, sekarang kita masukkan misalkan di sini 100 ml ya. Jadi airnya tadi, distilled waternya kita masukkan 100 ml dulu untuk melarutkan pertama-tama ya. Kita pour di situ. Nah, di sini setelah kita 100 ml, kita lihat sebenarnya sudah ada indikator di sini Bapak Ibu. Di bagian sini. Di bagian sini, ini sudah ada molarity. Nih. Nah, molarity ini dia 1,00 eksponen 0. Berarti ini kan 1 molar. Perlu semua sana dulu. Ini berarti ini artinya sekarang, saat ini sedang 1 molar. Bener dong, karena kita tadi 100 ml, terus dia 0,1 mol, ya dia 1 molar. Tapi yang kita maunya adalah 0,1 molar. Caranya, ya kita encerkan. Disinilah kita butuh sih
labu ukur ini. Kita masukkan labu ukurnya ke sini. Salah. Seleksi dua-duanya. Masukkan, kita dekatkan sampai terjadi plus lagi hijau, kita lepas. Nah, ini ada jadi seperti ini. Yang bagian ini menandakan skala dari volumetric phase-nya ini. Nanti kan emang 1000 ml, jadi ada garis lah di situ. Kita mau masukin semuanya di situ. Tadi kan kita 100, jadi kita ketik lagi di bawah ini 100. Baru kita pencet pouring lagi, sudah pindah ke situ. Kita pindah ini sudah tidak mau lagi. Baru kita tambahin air, misalkan gitu ya. Tambahin air. Airnya berapa? Ini masih cara gampang ya. Jadi kita tinggal ketik aja. Karena tadi sudah 100, berarti butuhnya tambahnya 900 gitu kan. 900 mili kita masukkan. Tuh. Ini sudah minuskusnya bener banget, pinter banget. Ini sangat wow gitu. Nah, setelah itu selesai, kita lihat sekarang, kita lihat di sini sekarang jadi eksponen -1. Ini artinya apa? Artinya ya dia sudah dia bukan 1 molar lagi, tapi sekarang dia sudah 0,1 molar. Berarti kita sudah punya 0,1 molar nih, karena di sini ada udah eksponen -1. Kalau saya bukan biasanya, saya sarankan karena juga saya baru mempelajari ini. Jadi saya ini bisa di rename aja, kan ini sudah jadi seperti yang kita inginkan. Kita klik kanan di situ, kita rename, kita kasih nama misalkan larutan. NaOH, NaCl 0,1 molar. Kita klik OK, jadilah yang kita mau buat. Apakah Bapak Ibu sudah ada yang sampai sini? Silakan di chat. Sudah, belum. Maaf Pak, ketinggalan tadi. Boleh Bu, jadi gimana? Harus ngulang dari mana nih? Saya tadi sampai baru mau nimbang, jaringan putus. Bisa diajarin dari nimbang NaCl-nya. Siap. Dari nimbang NaCl-nya. Kita taruh sini. Ini produk utama kita. Ambil zat malah tadi nggak kelihatan. Oh, ambil zat. Di sini Bu. Ini, solid. Ini NaCl. Kita klik 2 kali, maka akan muncul di atas ini. Kita tarik dulu ke sini. Gitu. Kemudian kita juga butuh untuk percobaan kali ini sih, kita cuma butuh 2 ya. NaCl sama air. Jadi H2O ini kita klik 2 kali, maka ini ada airnya. Gitu. Boleh kita lanjut? Kita lihat chat lagi. Berarti kalau ngambil diklik 2 kali Pak? Klik 2 kali Bu, benar. Klik 2 kali. Seset. Nah, terjadi. Kalau kita kurang, kita klik 2 kali lagi. Dan seterusnya. Maka setiap klik 2 kali dia akan keluar satu bahan yang Ibu tunjuk. Gitu. Yang Ibu mau. Nah, setelah kita sudah punya, kita mau nimbang NaCl kan pakai alat juga ya nimbangnya. Itu adanya di bawah sini nih. Boot ini. Mangkoknya. Sebenarnya pakai beaker sekalian juga bisa. Cuman kan biasanya kalau di lab saya itu beaker itu keberatan gitu untuk ini gitu. Teman saya rasanya agak sangat-sangat ini ya. Sangat-sangat lemah, sangat kapasitasnya rendah. Jadi biasanya pakai cawan yang kecil dulu. Ini caranya harus ditaruh di sini sampai ada tanda plusnya, gitu ya. Sebenarnya ini tidak baku ya, Bapak Ibu semuanya. Maksud saya ini cuman teknik-teknik dasarnya adalah bagaimana menimbang dan sebagainya. Mengenai prosedur di labnya sendiri, tentu saja disesuaikan dengan bagaimana nanti Bapak Ibu melakukannya di lab kan begitu. Kalau ini kan teknik-teknik dasarnya aja, bagaimana menimbang dan sebagainya. Nah, setelah kita cawannya berada di timbangannya, sudah sampai sini belum? Coba kita lihat chatnya. Atau dibuka mikrofon juga nggak apa-apa sih. Oke. Sudah Pak. Oke, siap. Berarti kita sekarang bikin ini jadi 0. Kita pencet tar ini. Ya. Sampai di situ tadi. Oke. Baru kemudian kita NaCl kita drag sampai ke sini sampai ada warna hijau lagi plus gitu kan. Baru kita lepas. Muncullah spatula ini. Gitu. Misalkan kita NaCl-nya ada di mana tuh Pak Dea? NaCl-nya ada di sini, Bu. Sebentar, kita ulangi lagi. Kamu kenapa begitu? Nah, ini dia. NaCl-nya ada di sini, dari solid ini, Bu. Solid. Akan ada nih distilled water, weak basis, conjugate, indicators, solid. Nah, di solid ini NaCl kita klik 2 kali. Terjadilah NaCl. Kita lihat setting lagi, apa yang terjadi. Iya, konsentrasinya jadi satuan molal memang.
Oh ya ini, aduh ini yang perdebatan matematika, apa kimianya ini, saya mohon maaf nih. Oke. Iya. Enggak, Ya, memang Mas kalau Krisna, ya. kesatuan memang itu moral secara teoritisnya benar, Hmm. tetapi biasanya di dalam praktek yang seperti ini kita bisa anggap sebagai satuan Molar. molar karena Ya. sangat-sangat kecil lah ya, Kecil. jumlahnya tidak terlalu signifikan begitu. Tapi Hmm. dalam hal ini mungkin kita bisa tolerir lah ya. Oke, siap. Hmm. Kalau teoritis betul ya memang harus moral memang ya. Atau ini Mas Krisna, Ya. nanti penambahan airnya setelah Mas Krisna tadi melarutkan di dalam apa itu namanya beaker glass, masukkan ke dalam labu takar, baru tambahkan sampai menjadi 1000 ml. Nah, Sampai iya. menjadi. Iya, paham Bu. Iya. Jadi sebenarnya ya itu Tadi nanti sepertinya sampai menjadi kok, ya, sampai menjadi tadi. ya sebenarnya karena ini tekniknya teknik yang precise, kalau teknik yang realistis memang nanti begitu. Cuman ini kan iya Iya, sih. iya. Ya sementara gitulah Bapak Ibu ya. Kita kalau konsep kimia, mohon Iya. maaf nih. Kita oke lah. Tadi kita Oke lah, mana ya? oke. Oh, Oke, lanjut. NaCl tadi ya kalau tidak salah. NaCl-nya dari mana gitu kan? Sudah, ya. Kita masukkan sini dulu nih kimia. Kemudian NaCl-nya kita masukkan ke sini. Kemudian kita klik 5,85. Kita masukkan. Kliknya di mana? Kenapa Bu? Klik 5,85-nya di mana? Oke, di bawah sini Bu. Jadi sebentar, kita ulangi lagi ya. Ada ini kita ke sini. Tadi soalnya kok. Nah, baru kita. Oh, ini udah ada ininya nih, udah ada NaCl-nya. Kita delete dulu. Kita ulangi lagi. Kita taruh sini. Kita start. Kita ini taruh sini. Sampai ketemu spatula. Kliknya di bawah sini Bu. Transfer amount. Di sini di bawah kecil itu. 5,85. Di mana Pak? Maaf. Ini Bu, di bawah sini nih. Kalau 5,85. ini di sini, kelihatan kan? Nggak kelihatan, Kursor Pak. saya nggak kelihatan. Kelihatan. Mas Dea. Nah, di sini. Kelihatan kan? Bawah. Iya, di bawah. Di bawah sini nih. Oh, di situ. 5,85. Iya, oke. Oke. Maaf Pak Dea, Iya, ini ada yang japri. ya. Katanya bagaimana kalau kita memerlukan volume tertentu, terus misalnya kalau sudah ketemu volumenya misalnya sekian mili, lalu yang kita harapkan itu, yang kita perlukan itu tidak ada dalam daftar di situ katanya. Ini ada yang japri. Mungkin kalau ini kalau bahasan ini penimbangan udah selesai, mungkin itu bisa dibahas berikutnya Pak. Boleh. Menyatukan volume. Boleh. Siap. Ya, maaf baru terima. Siap. Oke. Jadi setelah 5,85 itu diketikkan, sebenarnya kita perlu satu step lagi, yaitu ya sebentar. Ini pour ini. Kita klik yang kelihatan nggak Bapak Ibu? Yang merah ini. Iya, sampingnya ya Pak, Ya, kanannya ya. samping kanan. Diklik ya. Kita masukin begitu. Nah, ini 5,85 sudah terjadi di situ, baru kita bisa singkirkan ininya. Oke. Nah, setelah itu baru kita larutkan di beaker glass. Memang benar sih, di sini harusnya kan ditambahkan air sampai, begitulah kira-kira ya. Karena kan kalau molaritas itu ya begitu. Nah ini dimasukkan ke beakernya sama bapak-bapak ibu-ibu, klik lagi di sini di bawah 5,85 gitu kan. Baru kita pour lagi, itu artinya kita sudah memindahkan, walaupun nggak kelihatan ya, ini kayak nggak ada apa-apanya, tapi karena terlalu kecil mungkin, tapi sudah di situ dia. Baru kita tambahkan air, biasanya misalnya kita tambah air 100 ml dulu gitu. Bentar ya, stop dulu. Sampai sini udah ada pertanyaan belum? Nah, ada pertanyaan tidak ada belum. Tapi berapa banyak penambahan volume yang diakibatkan? Nah iya benar. Memang disitulah Kang. Di sini sepertinya, kalau yang di sini yang saya tangkap ya di aplikasi ini,
sepertinya 5,85 gram itu tidak mempengaruhi penambahan volume. Begitu memang keadaannya. Dianggap tidak berpengaruh. Iya, begitu. Ya, memang seperti itu. Boleh nanti, itu menjadi pertanyaan kritis kalau menurut saya ya, kepada siswa dan sebagainya. Mungkin, ya, begitu keadaannya. Oke. Mas Dea, sebentar dulu. Tadi ada kasihan teman yang di atas, tapi nggak apa-apa, sini tetap berlanjut. Iya, ya Pak. Sampai dengan detik ini ada yang belum berhasil install Java. Oh, oke. Tadi ada satu, sebentar dulu. Tadi ada satu bermasalah, kemudian saya kasih solusi, dan sudah berhasil gitu ya, sudah berhasil karena error. Jadi apa namanya, link untuk ini, link untuk downloadnya agak sedikit berbeda. Nanti kalau di mana nih, di chatting ini, di ruang chatting ini, ini saya tambahkan link yang di sini nih. Nanti teman-teman bisa pilih Windows Offline, ambil versi Windows Offline. Kalau itu tadi Bu Andrea tadi berhasil. Cuman yang Pak Dea ajarkan ini akhirnya ketinggalan karena dia sibuk dengan apa namanya, dengan install Java. Dengan Javanya, benar. Tapi sekarang sudah berhasil ya. Iya, tadi juga yang berhasil dengan link itu tuh ada juga Pak Bu Rahmawati, apa siapa tadi namanya ya? Saya lupa, mohon maaf. Iya Bu, ini ada di apa nih? Bu Redmi. Ini HP-nya Redmi pasti ya. Ini dicoba saja, nanti installnya adalah downloadnya dulu pakai versi offline ya. Jadi ini saya ulang lagi, itu linknya, terus ambil atau pilih yang Windows Offline. Itu ukurannya agak gede, 56 megabit ya. Nah itu, kasihan itu nanti, saya yakin kalau sudah nggak berhasil, putus asa, aku gak iso. Iya, benar. Ini sambil lanjut. Nah setelah ini nanti monggo saja dicoba lagi sampai berhasil. Baru kita sekarang balik ke monggo Mas. Iya. Sebentar ini juga sambil ada yang tanya Java. Oke, ini tinggal next Bu. Ini siapa namanya Bu ini? Next. Oke, tadi kita sampai mau menuangkan airnya. Kita lihat lagi dulu deh. Makasih Pak Ori, ini coba download. Oke, siap. Airnya dituangkan lagi ke situ, baru ini kan sebenarnya misalnya 100 ml dulu, gitu kita masukkan 100 ml. Baru setelah ini terjadi, baru kita masukkan kita butuh volumetric flash 1000. Ini sebenarnya saya ini ya, dalam area tidak mengajari bagaimana membuat larutan, tapi saya sebenarnya memperkenalkan, mencoba men-sharing bagaimana cara mendrag, menuangkan di dalam virtual lab ini. Kalau Bapak Ibu punya prosedur sendiri, monggo gitu intinya. Nah ini baru kita masukkan di sini tadi 100 ml begitu. Kita masukkan, sudah di sini 100 ml. Baru kita tambahkan airnya sisanya ya, di sini mungkin yang bahkan banyak pertanyaan ya, masa iya nggak nambah volumenya ya, tidak lah gitu. 900 ml, baru di sini akan terjadi seperti yang tadi itu, dia sudah menunjukkan meniskusnya sesuai. Dan kalau kita klik di data di sini juga menunjukkan 0,1 molar, kalau di sini ngomongnya molarity, tetapi ya oke. Begitu. Nah kalau saya langkah terakhirnya saya rename menjadi larutan yang seperti yang saya mau, yaitu larutan NaCl 0,1 molar. Begitu. Kita lihat chat lagi, apakah sampai sini Mas sudah sampai situ atau bagaimana? Cara menuangkan airnya Pak, bingung. Menuangkan air ke sini ya Bu ya? Yang tadi, yang ke beaker gelas. Ke beaker, oke. Ini ada beaker. Caranya gini Bu, kita tarik airnya ini sampai ke dekat beaker sampai ada tanda plusnya. Itu kan ada tanda plus hijau tuh. Oh iya. Nah, baru kita lepas. Baru kita lepas gitu Bu. Nah, kan kita lepas. Di bawah sini kita ketik Bu, ada transfer amount, itu mililiter. Kita iya. Iya, 100 mili gitu. Benar, baru di sebelah kanan sini ada pouring, menuangkan. Kita masukkan, nah dia udah masuk tuh 100 ml. Begitu. Apakah berhasil Bu? Tunggu sebentar Pak. Ya. Maklum.
Apakah air sudah dekat, Bu? Oh, sudah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terus langkah berikutnya? Langkah berikutnya kita taruh di, kalau saya sih biasanya taruh di volumetriknya, Bu. Kan tadi segini kan. Ini kan tadi ceritanya ada NaCl-nya di dalamnya udahan ya, Bu ya, kalau punya Ibu kabelnya. Iya. Kita dekatkan lagi, Bu, sampai ada kelompok hijau. Kita dekatkan ke ini. Ya, sampai ada plus lagi ya, Pak. Benar, baru kita lepas, gitu kan. Kita lepas. Oh, iya. Baru kita tuliskan tadi mau yang dimasukin ke situ berapa. Tadi kan 100, Bu, kita mau masukin semua kan. Kita ketik lagi 100 di bawahnya. Oh, gitu. Kayak seperti menimbang tadi ya. Persis, Bu. Baru kita pouring lagi, masuklah dia di situ. Alhamdulillah, ya. Oke. Kan kurang tuh airnya, Bu, tambahin lagi. Iya. Ada plusnya lagi, kita lepas, tulis lagi, kurangnya 900. Begitu ya. Baru kita tambahin lagi. Oh, ya. Memang dia sampai tanda plus itu baru nanti muncul dilepas. yang namanya, muncul yang namanya mau berapa kita masukkannya ya. Ya, transfer amount-nya baru aktif. Selalu begitu, Bu, ya. Nanti semuanya ditempelkan di atasnya. Kemudian nanti untuk yang bagian berapa jumlahnya mau ditambahkan, baru bisa aktif memang. Selalu begitu semuanya. Oh iya, terima kasih Pak. Lihatnya aktif di bawah nggih Pak Urip. Iya, ya. Yang kalau nggak diapa-apain kan dia gelap itu, abu-abu gitu ya. Iya. Kalau kita mau menambahkan, kalau abu-abu berarti nggak bisa diotak-atik karena kita belum menyiapkan apa yang mau kita tambahkan gitu. Ya. Nah, kalau yang mau mungkin Ibu pakai data Ibu, nggak pakai lebih internet. presisi menjadi molarity, mungkin Habis nggak bisa. begini, kita timbang lagi. Oh, kita tar dulu nih. Kita tar, ya kalian kemana? Kok hilang? Kita ulangi lagi. Scale. Good. Taruh sini. Kita taruh sini. Kita timbang lagi NaCl. Bagaimana? Oh, salah. Kita tir dulu. Tar dulu. Kita maunya 5,85. Kita masukkan. Kita ginikan. Ini kita masukkan. Misalkan ini udah kosong punya enggak. Masukkan ke sini. 5,85. Kita masukkan ke airnya. Airnya 100 ml dulu. Kita masukkan. Ya. Ini caranya mindahin kontrolnya kemana sih? Kita pourin di situ. Oh, enggak mau. Oh, kehabisan air. Airnya udah habis. Tambahin air dulu. 100 ml. Nah, kita masukkan ke volumetric press-nya yang 1000. Kita masukkan dia ke sini. Tadi 100 ml ya kita masukkan dulu. Semuanya masih sama sampai tahap ini. Tapi kalau mau yang presisi habis ini, mungkin atau bukan presisi sih, maksudnya yang lebih mendekati gitulah ya. Kita tambahinnya manual. Jadi kita ke tools, transfer bars, realistic transfer. Kalau ini nanti kita menuangkannya benar-benar seperti menuangkan sesungguhnya realistis gitu ya. Kita ke tools, transfer bar, realistic transfer. Kita klik di sini, maka di sini sudah tidak ada lagi amount gitu-gitu ya. Kalau kita taruh ini ke sini, si airnya ini kita tambahin ke sini, maka yang terjadi adalah kita akan punya pour yang manual. Jadi kita kalau pencet nambah, gitu ya. Ini jadi sampai nanti kira-kira minuskusnya bener tuh segitu gitu ya. Ya udah mau gila ini ketegangannya kan mirip ketika mau gini ya. Ya mudah-mudahan ini bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya belum, sedikit lagi. Itu sebenarnya belum, tapi dikit lagi. Kalau satu ini pasti kelebihan. Iya, kelebihan. Nah, itu mungkin bisa digunakan supaya ini lebih mirip dengan 1 mol. Ya, resikonya kalau ini nggak bisa disedot lagi. Mirip seperti di lab sebetulnya. Kalau kelebihan, ya sudah nasib Anda seperti itu kira-kira, misalkan gitu. Harus ulang lagi. Saran saya gitu, mungkin kalau nggak enak hati gitu ya, ini tidak 1 mol gitu, 1 molar mungkin bisa dengan cara itu.
Di wadah larutan yang dibuat Zurich mana? Konsentrasi maksudnya. Matikan lain, Ini apa? salah tulis itu loh, Mas. Aku nulis di atasnya itu. Itu ada Oh. pertanyaan di atasnya, ya. Oke, Ini oke. tulisan ini maksudnya apa? Mas Ya. Krisna jelaskan coba. Yang mana, Bu? 1,00 yang Ibu di atasnya tanya tadi, Bu. Oh, tadi ada tulisan Ya, gini ya, Bu Bu ya. Sherlina, Bu Yang Sherlina dibulat-bulatin Rara. itu loh, yang ada Ya. grafiknya di bawah. Ya, ya. Itu kan ada spesiesnya macam-macam. Akan- Itu. Monggo Mas Ya. Krisna. Misalkan itu 9,87 min 2 gitu ya. Itu maksudnya. Iya, betul. Iya, iya. Sama dengan Ah. apa? 9,87 kali 10 pangkat min 2. Begitu kan, Pak ya? Iya, betul. Betul. Ah. Iya. Ya, Atau artinya kalau dibulatkan kan 0,1 ya. Iya. Nah, ini artinya 10 lah ya, taruhlah ini misalkan. 9,87 itu 10 dibagi 10. 90 itu adalah 100. Berarti ini sama dengan 0,1. 0,1. Walaupun kelebihan sebenarnya punya saya ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tapi ya boleh lah. Hanya yang mungkin teman-teman tanyain tadi kan ada 1,005 Ya, itu, min itu. 7 lah. Itu Ah. konsentrasi H plus OH minusnya. Jadi bukan Ya, yang betul. NaCl-nya tadi itu. Memang ada, cuman kan kecil sekali gitu ya. Iya. Tapi yang kita bahas itu mestinya adalah konsentrasi Na plus atau Cl minus karena dia mewakili NaCl kan ya. Kalau yang maksudnya yang ini ya, Pak ya. Aduh, sorry kecoret lagi. Yang ini Ya, kan? ya. Ya. Karena ada H2 Ya. ya, Pak. Jadi pasti ada Ya. ya adalah dikit kali atau gitu. Hmm. Baik, kita lihat pertanyaan lagi. Apakah sudah sampai bisa di NaCl-nya? Alhamdulillah bisa install Java. Alhamdulillah. Maaf telat. Itu kalau nulis pakai apa, Mas? Tulisan yang membuat larutan ini, Bu, ini tidak usah dihiraukan. Saya hapus saja ya. Mungkin ribet ya. Kita hapus dulu. Ini cuman tadi judul aja. Ini Pakai apa, Mas? pakai Wacom, Bu. Ini disponsori oleh Wacom. Wah, Pakai Baskom, Mas. Acara ini disponsori oleh Baskom. Gitu. Ya. Ya. Jangan sebut merek. Oh, ya siap. Baskom. Mana direkam lagi nih? Bayar. Mana kita direkam lagi, Pak? Sekum Sekretaris Umum harusnya menghubungi distributor Wacom ini bahwa kita melakukan ini nanti mereka bisa sponsorshipnya. Endorse ya, Pak. Oh iya. Kuning. Bu, Ya, Ning. iya. Bisa Bu Gimana? Ning? Ya. Oh iya. Wah, gimana Pak? Iya, betul. Kita endorse. Boleh, siap. Kita Mas Dea. bareng-bareng. Iya, Pak. Mas Dea. Oke. Untuk yang tadi menuang tadi, mungkin yang dengan transfer bar pakai realistic transfer itu mungkin ini juga mewakili kan yang harian seharusnya seperti itu gitu ya. Iya, Cuman untuk yang membuat ini tadi kan yang paling gampang yuk amane yang paling Benar. proses transfer Ya, gitu. Pak. Biar nanti juga kalau sudah mau nyoba-nyoba sendiri pasti akan lebih enak. Dan karena ini tadi kan contoh yang dengan tampilkan kan dengan realistic transfer larutannya kan kelebihan tuh itu dari garisnya itu. Ya, Gitu. benar Pak. Iya. 100% itu intinya saya malu kalau saya pas nuangin kelebihan disaksikan oleh guru-guru saya di sini. Jadi kita pakai yang precise saja gitu. Tapi memang ya harusnya pakai realistik aja, makanya bisa kudu hati-hati kata Bu Baik Leli mah. Kalau nuang secara realistik kudu pakai hati. Saya kelebihan mulu ya Bu. Gitu. Oke, enggak apa-apa. Jangan diturut itu Bu Baik, itu keliru, harusnya pakai tangan, kalau pakai hati susah banget. Wow. Ya, Itu harus kena deh. Akhirnya Pak Urip membuat joke. Kena saya sama joknya Pak Urip. Mantap berdoa. Iya, pakai Oke, doa. gitu Mas. Siap Pak Agus. Diulangi cara menambahkan Aquades sedikit demi sedikit. Oke, siap Bu. Aquades sedikit demi sedikit. Oke, berarti saya butuh Aquades. Ini Aquadesnya di sini. Kita butuh Aquades. Lalu kita masuk di yang kosong aja ya Bu ya. Misalkan volumetric class-nya kita yang kosong aja lah. Kita cuma mau mempraktekkan cara transfernya kan. Kita sama sih. Kita
deketin dulu dia. Kalau belum dideketin belum bisa bereaksi. Kita deketin. Sudah ada zoom out-nya ini tentang skalanya, garis skalanya. Lalu kita harus pastikan di tools kita klik tools, kita klik transfer bars. Ini kita klik yang realistic transfer. Realistic. Kenapa dia mengalangin? Gimana, Bu? Oh enggak, sepertinya bukan bicara sama saya. Kalau tadi yang kita pakai angka itu namanya precise transfer. Nah, ini akan muncul kan di sini kotaknya nih. Gitu-gitu. Di bawah. Tapi kalau kita tools, transfer bank to realistic transfer, kotaknya hilang dan akan menjadi pencetan biasa. Kita lihat settingnya ada apa, tanggapan. Jika sudah disimpan, mau melihatnya lagi, nah ini saya rasa nggak bisa disimpan setahu saya sih. Ya ini seperti inilah adanya. Nah setelah ini baru kita pencet pouring ini sedikit. Set, ini kan ada yang bergerak di bawah 500 set, nah segitu langsung tuh. Kalau itu pencet tahan, kalau kita pencet sekali-kali set, ya itu nambah dikit-dikit gitu. Nambah dikit-dikit, itu udah mau dikit tuh. Satu lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya gitu kira-kira. Kita lihat lagi pertanyaan Ibu Imelda. Selamat bergabung, Bu. Wah, Pak Ujang. Kirain pertanyaan. Terima kasih. Oke. Saya bertanya, boleh? Tidak boleh dong. Tidak boleh dong Anda bertanya, tidak boleh. Silakan, Pak. Kalau untuk mengambil NaCl secara realistik ya. Oh ya, secara realistik. Ya, Oke, misalkan contohkan. Kan kalau dari tadi yang precise gitu ya. Sama Pak, kita deketin setelah udah ada spatulanya, kita mungkin kita harus pakai timbangan ya biar tahu kan gitu ya. Scale di sini kita kalau kita agak kita taruh sini dulu, set kita taruh sini. Ini tadi udah realistik ya. Kalau kita sekarang ini udah siap untuk dipencet nih. Kalau kita sedikit-sedikit set, tuh namanya sedikit. Set. Kalau kita set, ya segitu. Gitu Pak. Jadi pencet di sini sampai dia. Sebagaimana kita nambahin sedikit-sedikit aja. Ya. Ya, mudah-mudahan sih bisa 58,5. Wah, kelebihan. Anda belum beruntung. Berarti Pak Dea, ya, berarti kita harus membaca gerakan di bawahnya, benar. Gerakan grafik bawah itu ya skalanya. Ya benar. Skala di bawah ini. Cuman saya ini di bawah itu ada punya saya di bawah ini ada kontrol ini loh. Cara mindahinnya gimana ya Pak? Dibesarkan gitu maksudnya? Bentar. Kalau saya gini, ini udah hilang. Terus saya ngilangin lagi. Ya gitu Pak. Jadi ini bagian ini kita harus awasin kan sebenarnya. Oh kita butuh berapa lagi? Karena ini kan kita gini bergerak. Nah gitu kan. Bisa sebenarnya itu butuh skill. Gitu. Skill betul. Skill ya di tangan kita. Kalau tangan kita bergetar mungkin bisa saja kayak kencing kuda gitu kebanyakan Pak ya. Saya tidak paham Pak. Pak Agus mohon komentarnya Pak. Saya tidak kuat dengan Pak Ujang ini Pak. Mohon saya ditolong Pak. Parah ini kok. Pernah pada kenyataannya memang pernah waktu praktikum kimia analitik juga kita waktu dulu kuliah kan. Yang sebetulnya teliti dikit gitu kan. Tahu-taunya tangannya bergetar, kata orang Jerman tuh lilinian katanya. Solek Paang. USA. Ya Pak. Lilinian di mana lilinian? Ada chatting pertanyaan lagi nggak ya kira-kira? Ayo kita lihat. Klik kanan di bawah larutan. Oh Pak Urip. Icon listrik kok tidak aktif. Icon listrik tidak aktif. Masa Pak? Mungkin belum coba kalau kita klik dulu di salah satu barang itu peralatannya tools baru realistik. Misalkan gitu kalau seandainya nggak aktif. Tapi saya rasa aktif. Realistik. Transfer bar realistik. Mungkin yang dipilihnya atau diklik ini Pak misalkan gini ya. Larutannya yang belum diklik. Nah, ini terus setelah diklik gitu kan Pak ya. Langsung tuh. Iya. Transfer, realistic transfer. Kamu nggak? Tadi di siapa ya? Oke, berhasil. Siap. Kok susah
Kok susah? Iya, saya boleh tanya. Oh ya, monggo Pak. Ya, waktu luang setelah termasuk ini yang kita jawabannya agak barusan berhasil juga ini nyoba. Setelah nuang ini ke beker dikasih 100 ml air, ya kan? Ya, kemudian dipindah ke elementor, ke labu takar gitu, ke labu takar. Itu tadi ngisinya di skala bawah tetap 100 ya, 100 ml. Iya, karena tadi kita iya 100 Pak, karena kita pengen menuangkan semua itu gitu kan, semua itu ke situ. Nah, artinya menuang semua itu berarti 100 sesuai volume air ya berarti ya. Iya, iya. Artinya lagi-lagi ini kita harus menjelaskan dianggap volumenya tetap 100 begitu. Iya. Saya rasa sih begitu ya. Begitu kira-kira. Saya rasa sih begitu. Ada setting lagi kah yang lainnya? Iya. Salah saya, Pak Daro ini saya kira tadi Ibu. Waduh, maaf. Tadi saya tulisnya Bu Daro ini, maaf ya Pak. Tadi saya tulis Pak Daro. Iya, saya dari SMA 5 Madiun Ibu. Oh iya Pak Daro ini. Iya, saya tadi tulisnya Bu loh Mas. Bu Daro. Sama ini. seperti Pak Ujang berarti. Bu Rohaya. Bu Rohaya dipanggil di tempat lain. Mas Rohaya Kresna dan Mbak Dea. Mas Kresna itu mungkin bisa ditunjukkan. Nggak apa-apa Neng Dea. Ada Mbak Dea. Mbak Dea. Ditunjukkan yang signifikan figur gitu loh. Oh, signifikan figur transfernya. Kan tadi baru yang flash sesi sama yang realistik. Yang di tengah kan belum. Mungkin ada yang penasaran bisa dicoba. Oke, saya sebenarnya belum pernah nyoba juga. Kita coba-coba aja ya. Kita coba-coba aja. Misalkan kita tools bar simulasi itu transfer. Apa yang akan terjadi? Sepertinya sih ini bisa koma atau gimana? Nggak tahu sih saya. Bentar, setahu saya simulasi itu ada, setahu saya ada bisa koma-koma gitu nggak sih Pak? Gimana Pak Urip? Pernah nyoba itu nggak? Saya sih belum pernah sebenarnya. Gimana? Yang signifikan figure ini Pak. Tuh transfer bar, signifikan figure transfer. Dicoba bisa nggak? Ya ini saya sih coba 10,5555 misalkan ya pouring. What's the significant digit? Perhaps you meant, oh dia harusnya bulat kayaknya ya. Coba kalau kita buletin 10 gitu. 10,1 misalkan. 10,1 apakah dia bisa? Oh iya, berarti ini dia pembulat signifikan figurnya suruh ngebulatin kalau misalkan 10,1 maunya 10 gitu kali ya. Saya terus terang juga baru nyoba yang signifikan figur. Karena ini nggak bisa. Kita sendiri kalau melakukan percobaan betul koma-koma seperti itu sangat-sangat sulit pasti itu. Praktek lab realistisnya kalau menuang dan sebagainya kan sulit sekali itu memang. Iya. Iya betul. Ya mungkin ini menghandle itu sih mungkin atau membuat aplikasinya tidak terlalu mau repot kalau itu dikasihin. Ini ya agak-agak susah. Iya. Masa iya bisa koma-koma gitu kan Pak maksudnya? Betul. Betul. Ada yang ya kan kalau ngitung volume gitu misalnya 200,25 mili gitu kan ya pusing loh itu. Iya. Coba kita misalkan ya Pak 200, gitu. Apakah dia akan mau? Kalau pakai ini dia tidak mau. Kalau dia pakai yang precise kayaknya mau. Kalau precise itu kayaknya terserah Anda maunya berapa. Kayaknya ya saya menurutnya ya. 1,25. Bentar. Kontrolnya ini saya hide dulu deh. Hide. Tuh mau kalau dia precise. Kalau pakai signifikan ternyata kita temukan bersama-sama tidak mau. Karena secara mungkin ya bisa 100,25 mungkin gitu kan. Oke. Kita lihat pertanyaan lagi. Ada yang reaction tadi kalau nggak salah siapa ya? Iya, itu Mas. Saya. Menuangkan campuran. Gimana Bu? Kalau saya tadi menuang Bu Im.
saya menuangkan itu di sini kalau di tampilan saya tidak tertulis transfer mode ya kan, jadi apa yang berupa. Tapi dia ada gambaran skala dari 0 sampai 1000 itu, 1000 mili. Coba Bu share screen coba. Itu berarti yang ini Pak Dea, itu yang realistis Saya pakai laptop. Ini Pakai di iPad. Itunya di. Coba mungkin tools ininya Ibu di mana, Bu? Apakah precise? Realistik. Bu di realistik. Kalau realistik, nah kalau Ibu mau model ketikan di precise. Nggak ada transfer amount-nya. Tapi saya ukuran ada, tapi dia keluar skala dari 0 sampai 1000 milinya itu. Iya, karena kalau realistik gini kan Bu, maksudnya ini bukan maksudnya ini kan di bawah ini. Iya. Ya kalau ini. Iya. Tapi kalau Ibu mau model ketik. Jadi kalau toolnya diganti, kita ganti berarti berubah juga ya. Berubah. Atau transfer barnya. Transfer barnya precise atau yang lainnya gitu. Pertanyaan kedua Pak Dea. Oke Bu. Seandainya kita akan mengajarkan ini ya proses, tapi kita sudah buat dalam bentuk video ya. Berarti apakah harus kita rekam di Zoom kemudian kita dipresentasikannya via Zoom juga, tapi rekamannya rekaman di Zoom gitu atau gimana bagusnya? Atau kita rekam dengan kamera lain? Kalau saya, ini tapi nanti yang lain boleh-boleh aja. Kalau saya berpikirnya gini, saya mau melakukan ini di pelajaran kimia di tempat saya. Kalau saya nanti pengennya akan melatih siswa saya dulu untuk menggunakan ini. Saya melatih dulu begini-begini, melatihnya pakai ya pelajaran seperti biasa. Mungkin pakai Google Meet, mereka akan saya suruh install dulu, saya latih dulu cara menggunakannya. Besok-besoknya lagi, saya akan buatkan sebuah misalnya skenario gitu ya? Question gitu, research questionnya misalkan membuat lautan buffer dan mengujinya. Kalau di video YouTube saya boleh di subscribe, promosi. Nah itu nanti saya kasih pertanyaan-pertanyaan pemandunya. Nanti mereka harus ngapain dan sebagainya, teori laporan praktikumnya nanti apa yang dibutuhkan. Nanti mereka melakukannya dengan mandiri, mereka collecting data gitu kan. Apa nih? Mereka sendiri-sendiri itu. Mungkin kita tinggal minta nanti tolong pas lagi melakukan rekam screen kalian atau tolong nanti ditangkap layar sebagai nanti attachment lampiran laporan mereka. Kalau laporan mereka kumpulin ke saya, kalau PJJ kan bukan printed ya. Kayaknya laporan juga diberikan dalam bentuk soft, jadi nanti link dan sebagainya. Gitu kalau saya kepikirannya. Ya. Siap. Ada dua skenario. Nah, Ibu kalau Ibu gimana, Bu? Ya, saya berpikirnya gini, kita beri contoh di sini dengan panduan-panduan seperti ini, ya kan? Tapi kita sudah merekam, artinya ketika jadi ketika mereka belum selesai pun kita bisa share juga, ya kan? Kemudian karena saya gini loh Pak Dia, saya pernah nge-record di Zoom itu. Ketika di Zoom itu ternyata kan video dengan suara itu terpisah ya? Di Zoom ada yang, jadi gini, kalau di Zoom itu tidak terpisah gini Bu, dia ada video yang sudah ada suaranya, atau kalau kita mau suara doang juga ada. Jadi saya ada jadi kayaknya memang harus dua-duanya di itu yang saya pernah kemarin ngerekam itu via Zoom itu. Tapi memang agak repot juga kalau misalnya kita menayangkan di Zoom kembali gitu ya, sepertinya. Saya belum pernah sih share untuk ke siapa gitu via Zoom. Jadi Ibu udah merekam lewat Zoom, ya kan? Terus Ibu mau men-sharekan itu nanti jadi tinggal kita nonton bareng, begitu kira-kira? Iya, gitu. Terus yang Ibu kendalanya adalah belum pernah men-sharing video lewat Zoom, kira-kira begitu? Bukan, maksudnya hasil rekaman Zoom itu. Kadang kan kalau kendalanya kalau kita sharing video itu agak lama di Zoom itu juga, ya kan? Tergantung jaringan kita juga. Jaringan, terus nanti ada kayak patah-patah ya Bu ya? Iya. Iya sih memang. Kalau saya biasanya saya memang buat playlist YouTube terus terang jadi nanti anak-anak tuh ini biar nanti bisa ketika nonton bareng. Mereka upload di YouTube itu.
pertama saya dulu kasih bahan gitu kalau saya. Nanti biasanya kalau dia udah di YouTube tuh biasanya dikompres sedikit ketika diputer. Ya, tapi tetap aja tergantung koneksi sih Bu. Tetap aja balik ke situ kok. Iya. Ya. Iya sih. Mohon izin live. Terima kasih. Siap. Tapi enaknya kita memang harus sudah mempersiapkan dari sekarang. Istilahnya skenario kita akan mengajar ini tuh harus dari sekarang benar-benar gitu. Benar Bu. Dan saya gimana ya? Kenapa Bu? Enggak. Kan kalau pakai iPad itu gimana ada beda gitu ya untuk ininya. Pak ini sebenarnya bisa diinstal di iPad juga kan Pak Dia? Kurang tahu malah saya Bu. Ini nggak perlu diinstal Bu. Jadi kalau di iPad bisa file eksekusinya bisa jalan ya mestinya bisa itu. Kayak kemarin ikutan yang apa namanya augmented yang yang Bu Ida. Karena ternyata di iPad dengan di Android itu berbeda versi. Maksudnya berbeda versi. Kalau Arlon itu ada di iPad, tapi kalau yang lain-lain itu ada di Play Store gitu. Kayak gitu. Jadi ketika ya nanti diskusinya nanti aja ya Pak Dia. Enggak apa-apa. Tanya dong. Lanjutkan ini aja. Ya Bu, kita WhatsApp aja Bu. Tanya ya. Yang Bu Im itu sebentar, yang Bu Im itu mudah saja. Jadi memang untuk aplikasi-aplikasi tertentu memang ada peruntukannya. Misalnya kalau Virtual Lab ini untuk Android ke Play Store. Kalau untuk Apple, untuk iPhone dia ke itunya Bu, ke apa? App Store. Ke aplikasi khusus. Iya. Itu udah nggak bisa yang untuk Apple ke Android atau untuk Android ke iPhone. Nah itu. Sudah dispesifikasikan begitu. Iya, jadi sebenarnya tapi yang lebih banyak justru di Android, Pak. Oh iya. Kan iya, kan iPhone itu Apple itu kan barang mahal, Bu. Oke, lanjut, Pak. Nah, ya, oke. Nanti kita sambung di itu aja. Ya, Pak, boleh. Monggo, boleh. Pak, tadi saya masih belum tahu cara memberi nama larutan yang sudah jadi. Oke. Kan larutannya kita buat NaCl 0,1 molar. 100 mili, 0,1 molar. Itu cara namanya gimana tadi? Itu klik kanannya. Gampang sekali Bu. Kita klik dulu larutan itu. Yang mana yang diklik Pak? Yang klik apa namanya? Seal labunya. Di bawah labu, oke. Terus. Nah, habis itu setelah terklik begini kita klik kanan. Kanan. Terus habis itu rename di bawah. Sebentar ini kayaknya kontrol saya ini mengganggu. Rename. Oke, rename berarti. Baru kita namakan sesuai. Apa larutan tadi? Ya. Larutan. Larutan NaCl ya. Pak Ujang Rohaya misalnya. Aku berapa nih? Aduh. Apa nih Neng Dea? Pak Ujang dibully aja. Enggak. Pak Ujang nggak ada suaranya. Saya nggak merasa dibully. Biasanya kan banyak bicara ya Pak. Terima kasih Pak. Siap Bu Elsie.